Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa membuat konten lagi, di mana konten ini akan menjadi sebuah konten ulasan terhadap permasalahan mengenai asal wilayah Budak Angon atau Satrio Piningit menurut petunjuk dari Prabu Jayabaya. Di komentar-komentar yang muncul, saya merasa sangat bahagia karena banyak dari antara para sahabat sekalian yang ternyata selama ini juga sedang mencari jati dirinya dan menelusuri silsilahnya masing-masing. Ada yang merasa berasal dari Trah Majapahit, ada yang merasa berasal dari Trah Pajajaran, ada yang merasa berasal dari Trah keduanya, dan ada juga yang merasa berasal dari Trah yang lain-lainnya. Satu hal yang pasti, negara kita, Indonesia, itu adalah negara yang sangat mulia. Kita semuanya adalah Trah para raja, kita semuanya adalah Trah para dewa, kita semuanya adalah Trah para nabi. Akan tetapi khusus untuk sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, beliau merupakan Trah yang sangat utama dengan karakter-karakter yang juga sangat utama. Beliau adalah sosok yang khusus yang memiliki ciri-ciri seperti yang sudah disifatkan oleh Prabu Jayabaya, oleh Prabu Siliwangi, dan bahkan dikabarkan tentang sosoknya oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai sang khalifah kelima. Insya Allah tentang khalifah kelima ini akan kita bahas di konten yang selanjutnya setelah konten mengenai asal wilayah Budak Angon atau Satrio Piningit menurut petunjuk dari beliau Prabu Siliwangi. Sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia, ada satu ulasan yang saya tertinggal lupa tadi mengenai kabar dari wilayah timur, yaitu yang berasal dari beliau Prabu Jayabaya mengenai sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Beliau Prabu Jayabaya menyatakan bahwa Budak Angon atau Satrio Piningit itu merupakan keturunan dari Prabu Tedaking Mataram, ingkang ibu Tedaking Mataram, ingkang rama trahing Rosule. Artinya Budak Angon atau Satrio Piningit ini merupakan sosok prabu atau ratu atau raja kelak, di mana silsilah dari ibunya Tedaking Mataram. Tedaking Mataram itu bukan berarti beliau adalah turunan dari Mataram, bukan. Tedaking itu artinya dekat, tapi dekatnya itu dekat yang sangat jauh. Saya gambarkan misalnya ibu, ini karena ibu ya, yang Tedaking Mataram itu dari sisi ibunya. Ibu Budak Angon atau Satrio Piningit ini memiliki keluarga, memiliki saudara yang bukan dari saudara inti. Artinya bisa jadi itu berasal dari pamannya yang satu kakek dengan ibunya, atau satu cangga atau satu wareng, bahkan mungkin bisa lagi lebih naik lagi untuk silsilahnya, yang jelas jauh tapi masih berkerabat dengan ibu dari Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Nah, sosok yang masih berkerabat
jauh dengan ibu dari budak Angon atau Satrio Piningit ini, kemudian menikah di suatu zaman, melakukan pernikahan dengan salah satu anggota keluarga dari Trah Mataram. Itu di suatu zaman. Dan ada sejarahnya, bisa kita telusuri nanti, insya Allah akan ketemu jawabannya. Terus Ingkang Rama Trahing Rosule. Ini sudah jelas bahwa ayahnya merupakan keturunan dari Rasul, keturunan dari Nabi, bukan lagi tedaking, bukan lagi merupakan saudara jauh, tapi benar-benar trahing, memiliki garis lurus keturunan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Makanya pernah saya sebutkan bahwa sosok Khalifah kelima juga merupakan keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau bukan Imam Mahdi. Ini adalah sosok yang berbeda. Disinilah keterangan yang kita temukan dari serat yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Sahabat tukang kebun dan kucing yang setia, dengan demikian saya semakin menyimpulkan bahwa sosok budak Angon atau Satrio Piningit seperti yang sudah saya sebutkan, beliau bukan berasal dari wilayah Jawa Timur, bukan berasal dari wilayah timur Pulau Jawa dengan perbatasan Jawa Kulon. Jawa Kulon ke timur itu bukan. Dengan kita melihat sumber informasi dari yang telah kita ulas tadi. Akan tetapi, meskipun demikian, tetap kelak setelah zaman Ratu Adil, setelah zaman beliau budak Angon atau Satrio Piningit ini mendapatkan tahta, lalu beliau mangkat, beliau wafat, meninggal dunia, penggantinya akan kembali ke wilayah timur, yaitu tepatnya berasal dari Kediri. Demikian yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya. Nah, ketika kepemimpinan negeri kita ini berada di tangan keturunan dari wilayah Kediri, di saat itulah muncul yang namanya hiruk pikuk